satu abad itu saya mau catat hanya secara garis besar saja. Misalnya saya mengapa mengawalinya dengan subhanallah, subhanallah, dengan Allahu Akbar. Ini sebagai ungkapan batin terhadap apa yang sudah dicapai oleh Nahdlatul Ulama selama satu abad. Dan di tengah-tengah saya mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudara Ketua Umum PBNU dan saudara pengurus yang lain dan para hadir yang bergabung dalam acara launching ini, pertama-tama saya mengajarkan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memperkenankan saya ikut meskipun secara Zoom menyaksikan acara launching apa tadi, James Song dan Martin James Song ya tadi, satu abad Nahdlatul Ulama. Kalau musiknya sudah jaminan mutu lah, karena itu yang membuat Toh Pati, ya, musisi yang sudah kita kenal semua, terutama yang biasa mendengarkan musik. Yang tidak mendengarkan musik dia nggak pernah dengar. Dan saya ketika diminta untuk membuat liriknya, saya termasuk orang yang generasi ketiga, ya. Generasi pertama, generasi pendiri, generasi penerus, kemudian saya termasuk generasi ketiga. Jadi minimal dari situ saya ikut sampai sekarang mengikuti kiprah dari Nahdlatul Ulama. Yang generasi pertama, yang kedua saya pelajari dari asar mereka, tulisan-tulisan mereka, sejarah mereka, dokumentasi-dokumentasi yang mereka tinggalkan seperti berita NU, suara NU dan lain sebagainya. Yang lain saya ikuti secara pribadi. Saya ikut serta dalam sejarah NU ini, dalam hikmahnya, dan itu orang lain siapapun bisa membacanya lewat Khitab Nahdlatul Ulama. Bagaimana Nahdlatul Ulama mulai berdirinya itu memang dimaksudkan, dihajatkan untuk berkhidmah. Berkhidmah bukan hanya untuk warga NU, tapi untuk bangsa, untuk rakyat, bahkan untuk kemanusiaan. Ini bisa dibaca di Khitab Nahdlatul Ulama. Khidmah itu saya ikuti, selalu dilaksanakan meskipun banyak cobaan. Ada pasang surutnya, perjuangannya ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya ini. Tapi kita bisa melihat istiqomahnya, konsistensinya. Kalau misalnya ada pengurus di pusat yang agak malas, di bawah-bawah masih terus giat. Kalau di bawah pengurusnya nggak giat, warga-warganya giat. Jadi NU ini memang, saya yakin ini karena pendirinya itu mukhlis semua, orang-orang yang mempunyai kasih sayang kepada manusia, kepada masyarakat, terutama kepada warganya. Ini betul-betul luar biasa Nahdlatul Ulama. Satu abad itu saya mau catat hanya secara garis besar saja. Misalnya saya mengapa mengawalinya dengan subhanallah, subhanallah, dengan Allahu Akbar. Ini sebagai ungkapan batin terhadap apa yang sudah dicapai oleh Nahdlatul Ulama selama satu abad. Dan di tengah-tengah saya mengucapkan alhamdulillah.
karena semua apa yang dicapai oleh Nahdlatul Ulama tidak lepas sama sekali dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pasang surutnya, termasuk dinaminasinya, semuanya. Dan sejak kebangkitannya, saya tulis di situ bagaimana Nahdlatul Ulama istiqomah dan setia menjaga akidah dan Rasul Sallallahu dan Sunnah Rasul Sallallahu. Istiqomah dan setia menjaga agama, nusa dan bangsa. Agama dalam hal ini tidak hanya fikih, tidak hanya tauhid, tidak hanya segala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dicoba oleh Nahdlatul Ulama untuk membantu orang-orang supaya kalau ingin melihat lakunya orang Islam ahli sunnah wal jamaah itu apa, tinggal melihat NU. Kalau ingin melihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW, silahkan lihat Kiai NU. Itu pimpinan-pimpinan kecil yang menjadi penerusnya Rasulullah SAW yang besar. Lalu di dalam lirik itu saya mengajak untuk membulatkan tekad untuk melanjutkan amal yang telah dilaksanakan selama ini, baik itu yang bersifat organisasi, kemasyarakatan maupun bahkan kemanusiaan. Jadi di dalam bait yang kesekian saya mengatakan, mari kuatkan niat kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmah kita dari tahun ke tahun, dari periode ke periode selalu berkembang. Kita berniat semua apa yang perlu kita layani. Sekarang kita tahu bahwa PBNU yang sekarang justru akan jagat yang akan dihikmah itu dunia, isinya jagat sebagaimana simbolnya Nahdlatul Ulama. Maka saya katakan ini, kita bulatkan tekad kita, lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmah. Khidmah kita sudah lumayan, tapi masih perlu dikembangkan karena masih banyak pihak-pihak yang memerlukan khidmah dari Nahdlatul Ulama. Juga menebarkan kasih sayang semesta untuk melawan ketidakpahaman orang terhadap agama, sehingga menampakkan agama dengan penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan agama kita yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang. Ini tidak bisa diharapkan kalau Nahdlatul Ulama tidak memberikan contoh bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW yang menebarkan kasih sayang, termasuk amal ma'ruf nahi mungkar yang menjadi ciri-ciri kita dilaksanakan sebagaimana tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Makanya itu di akhir saya katakan, setelah menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, kita masih bersama dalam ridho Tuhan yang Maha Esa. Kita selalu memohon apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, selalu dinaungi oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barokahlah apa yang kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.